Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, Komplek Bumi Asri, Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini salah satu bulan yang luar biasa, karena bulan ini khususnya bulan diangkat amalan kita. Jadi silakan perbanyak amalan sunnah-sunnahnya di bulan ini. Nisfu Sya'ban, kita akan bertemu dengan nisfu Sya'ban sekitar tanggal 8 Maret. Hari ini tanggal 1, jadi 1 minggu lagi. Hadisnya ini, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan orang. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Ini bulan di mana amal-amal diangkat menuju Rabb semesta alam. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Pertanyaannya, kenapa bulan ini Nabi mengatakan bulan yang dilupakan, bulan yang dilalaikan? Karena dia berada di antara dua bulan yang besar. Rajab itu termasuk bulan haram, bulan yang diagungkan. Ramadan bulan yang diagungkan juga. Jadi antara bulan yang diagungkan ini ada yang namanya Sya'ban. Karena dia bukan yang diagungkan, disepelekan lah. Biasa aja orang lihat. Padahal ada rahasia di bulan ini. Apa rahasianya? Nabi sebutkan rahasianya adalah bulan ini bulan catatan amal diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun amal saleh di sini silakan lakukan sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti ada nisfu Sya'ban. Jadi hadisnya ini memang termasuk hadis-hadis bermasalah. Hadis bermasalah itu begini. Jadi ada ikhtilaf ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan. Ada juga hadisnya palsu, ada dhaif jiddan. Jadi itu bermasalah. Penilaian ulama tentang hadis ini berbeda. Jadi kita sebutkan hadisnya semua. Yang pertama dari hadis Abu Musa al-Ash'ari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yutli'a lailatan nisfi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrik au musyahid. Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, arti nisfu Sya'ban, maka dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Ini hadis Abu Musa al-Ash'ari. Yang kedua hadis Ali karamallahu wajhah, idza kanat lailatu min sya'bana faqumu lailaha wa sumu nahariha fa inna Allah yanzilu fiha li ghurubil syamsi ila sama'id dunya fayaqulu ala min mustaghfirin li fa aghfir lah, ala mustarzikun fa arzukahu, ala mubtalan fa'u'afiyahu,
ala kada hatta yatlu al-fajr. Jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, maka lakukanlah qiyamul lail di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya, karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia saat itu pada malam matahari tenggelam. Jadi dimulai maghrib, lalu Allah berfirman, adakah orang yang minta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dia. Adakah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku beri rezeki kepadanya. Adakah orang yang diuji, maka aku akan selamatkan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini sampai terbit fajar. Jadi hadis yang kedua dari Ali karramallahu wajhah. Yang ketiga dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa beliau menuturkan, faqidtu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu fa idza huwa bil baqi' rafi'an ra'sahu ila as-sama'i fa qala akunti takhafina ay yahifa Allahu alayki wa rasuluhu fa qultu ya Rasulullah dhanantu annaka ataita ba'da nisa'ik fa qala inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'bana ila sama'i dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami bani kilab. Jadi artinya, aku pernah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku keluar, kata Aisyah. Ternyata Aisyah bertemu dengan Nabi. Nabi sedang berada di Baqi', sambil mengangkat wajahnya atau kepalanya ke langit. Nabi bertanya kepada Aisyah, kamu khawatir Allah dan Rasulnya akan menipumu? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi jatah Aisyah. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, saya hanya menyangka Anda mendatangi istri yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, kemudian Dia mengampuni lebih dari jumlah bulu domba Bani Kalb. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian tentang turunnya Allah ini juga berbeda pendapat ulama. Turun. Ada yang memaknakan hadis turun Allah ke langit dunia itu, makna turun itu ya turun, tapi bentuk kaifiyah tata cara turun itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna turun itu ditakwilkan. Allah itu bukan turun, ditakwilkan dengan makna rahmah Allah turun. Jadi ini ada yang mentakwil, ada yang tidak. Jadi saling kritik tentang ini makna hadis ini. Kemudian bagaimana pandangan ulama tentang nisfu Sya'ban ini? Pandangan ulama tentang keutamaan nisfu Sya'ban ini, yang pertama, tidak ada keutamaan khusus untuk malam nisfu Sya'ban. Statusnya sama dengan malam biasa lainnya. Mereka menyatakan semua dalil yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah hadis lemah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada keutamaan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Para ulama yang menilai sahih beberapa dalil tentang keutamaan nisfu Sya'ban, mereka mengimaninya dan menegaskan adanya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antara hadis pokok yang mereka jadikan landasan adalah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari. Ini hadisnya, sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka Allah mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani. Di antara jajaran ulama ahlu sunnah yang megang pendapat ini adalah ahli hadis sahabat ini, Imam Muhammad Nasiruddin Albani. Beliau muhaddis. Bahkan beliau menganggap sikap sebagian orang yang menolak semua hadis tentang malam nisfu Sya'ban termasuk tindakan yang gegabah.
setelah menyebutkan salah satu hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, Syekh Albani mengatakan, "Fama naqalahu Syekhul Al-Qasimi rahimallahu taala fi Islahil Masajid, safaha 107 miha wa sab'ah an ahli al-ta'dil wa tajrih annahu laysa fi fadli lailatin nisfi min Sya'ban hadithun sahihun falaysa mimma yanbaghi al-i'timad alayhi wala id kana ahadun minhum laqa mithla hadha al-qawl fa innama utiya min qabli tasarru'i min qibali tasarru'i wa adamil wasa'il juhdi litatabbu'i turuqi ala hadha an-nahwi alladhi baina yadayk wallahu ta'ala al-muwafiq." Keterangan yang dinukil oleh Syekh Al-Qasimi rahimallahu ta'ala di dalam buku beliau Islah Al-Masajid dari beberapa ulama ahli hadis bahawa tidak ada satupun hadis sahih tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, termasuk keterangan yang tidak layak untuk dijadikan dalil atau sandaran. Sementara sikap sebagian ulama yang menegaskan tidak ada keutamaan malam nisfu Sya'ban secara mutlak sesungguhnya dilakukan karena terlalu terburu-buru dan tidak berusaha mencurahkan kemampuan untuk meneliti semua jalur untuk riwayat ini, sebagaimana yang ada di hadapan anda, dan hanyalah Allah yang memberi taufik silsilah ahadis sahihah. Jadi yang ulama mengatakan tidak ada hadis sahih tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah termasuk tindakan yang gegabah menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Setelah menyebutkan beberapa waktu yang utama, Syekhul Islam mengatakan pendapat yang dipegang mayoritas ulama dan kebanyakan ulama dalam mazhab Hambali adalah meyakini ada keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ini juga sesuai dengan keterangan Imam Ahmad, mengingat adanya banyak hadis yang terkait masalah ini serta dibenarkan oleh berbagai riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan terkait malam nisfu Sya'ban, dahulu para tabi'in penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan beberapa tabi'in lainnya memuliakannya dan bersungguh-sungguh dalam beribadah di malam itu. Jadi kesimpulannya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, bahawa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan. Maka dari itu hidupkanlah malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Yang pertama qiyamul lail, qiraatul Quran dan lain-lain. Dan hari nisfu Sya'ban nanti 15-nya kita puasa sama-sama. Insya-Allah yang punya kelapangan rezeki perbanyak sedekah nanti di siang. Karena nanti di sini, saya yakin di sini buat buka bersama. Jadi kita bisa double pahalanya. Double pahalanya apa? Kita di samping itu kita berpuasa, yang kedua kita beri bukaan bagi yang berbuka. Kita dapat pahala double insya-Allah. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Jadi bulan Sya'ban ini amalan yang paling luar biasa adalah puasa. Termasuk ibu-ibu boleh qada. Aisyah radhiyallahu anha itu mengqada puasa Ramadan yang tertinggal itu di bulan Sya'ban. Sekaligus kenapa? Karena Nabi paling banyak puasa setelah Ramadan itu adalah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Jadi oleh karena itu ketika Nabi berpuasa, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ikut sekalian puasa supaya seimbang, seragam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada istri mau puasa qadha,
ajak suaminya, walaupun suaminya puasa sunnah. Jadi indah nanti ketika berbuka puasa bersama. Begitu juga suami, ketika istri lagi bersih, tidak ada halangan, ingin puasa sunnah, ajak istri. Ini di bulan Sya'ban, mari sama-sama. Kalau tak puasa kita dari hari ini, mungkin di hari nisfu Sya'ban kita puasa. Tentang mengkhususkan amalan ini, boleh enggak? Kan misalnya kita sebagian orang tak pernah dia qiyamul lail, tak pernah tahajud. Boleh enggak dia hanya nanti mengkhususkan malam qiyamul lail tahajudnya? Itu boleh. Kenapa boleh? Ini banyak dalil-dalil sahabat atau sahabiat yang mengkhususkan amalan, walaupun tak dilakukan Nabi. Salah satu contohnya Aisyah radhiyallahu anha itu ketika pergi umrah dia berulang kali melakukan umrah. Yang kayak kita lakukan, kita kan pergi umrah nih. Ada yang berpendapat sekali safar itu tak boleh umrah berulang kali, sekali aja. Kebetulan orang tua saya kemarin pergi dengan travel, yang travel itu tidak memperbolehkan umrah berulang kali. Setelah sampai di sini pulang, saya tanya, berapa kali umrahnya? Cuma 1 kali, nggak dikasih ngambil miqat lagi. Kenapa? Karena alasan mutawifnya, pembimbingnya sana tak boleh, karena Nabi tak buat begitu. Oh iyalah, ya. Padahal Aisyah radhiyallahu anha itu buat. Setelah selesai umrah kita, dia pergi lagi mengambil miqat, ya, umrah sunnah atau diniatkan untuk umrah, ya. Orang-orang tua kita dulu yang tak sempat, ya. Kakek kita dulu susah hidupnya, tak sempat, dibadalkanlah umrah. Diniatkan, boleh. Ya. Jadi mengkhususkan ini boleh. Mengkhususkan misalnya bapak mau tidur, mengkhususkan salawat 100 kali, boleh. Karena ini bukan bagian kita syariatkan kepada orang lain. Ada dia sebelum tidur tak enak badan, kalau tak istighfar 100 kali khusus dia, boleh. Ya. Ini masalah mengkhususkan ibadah, bukan menganjurkan orang lain, itu beda. Kemudian tentang kalau amalan-amalannya, ini memang tidak ada hadisnya. Amalan khusus misalnya 12 rakaat baca Al-Ikhlas 3 kali setiap rakaat, itu tak ada. Ya. Tak ada tata cara tertentu melakukan qiyamul lailnya. Kalau melakukan qiyamul lail tahajud silakan, tapi dengan cara tertentu tak ada hadis. Kemudian setelah nisfu Sya'ban, boleh enggak kita puasa? Boleh. Karena ini memang ada ikhtilaf ulama. Ulama Syafi'iyah tak boleh. Karena hadis dari Abi Hurairah ini disebutkan di sini, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila sudah berlalu masuk nisfu Sya'ban, nanti setelah lewat, maka jangan kalian berpuasa lagi. Hadis ini dinilai oleh ulama kritikus hadis dhaif, tak kuat. Yang tak boleh nanti puasa Sya'bannya nyambung dengan Ramadan. 3 hari lagi mau Ramadan, dah stop aja. Karena tak boleh nyambung lagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang istimewa. Istimewanya apa? Bulan catatan amal kita. Mari perbaiki pada tahun ini buku amalan kita yang dibawa ke hadapan Allah.
penuh dengan kebaikan amalan-amalan soleh. InsyaAllah di masjid ini nanti akan ada buka bersama ya. Jangan nanggung-nanggung kalau bukanya. Ya. Makan kari kambing gitu, biar enak. Jangan kena lontong tawar ya. Naik darah tinggi itu nanti marah aja. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini tentang bulan Sya'ban. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, baik tentang ini ataupun di luar tema ini. Waalaikumsalam. Saya tanya yang Ustaz sampaikan tadi, amalan-amalan yang dilaksanakan oleh para sahabat. Saya pernah mendengar di pengajian Ustaz di YouTube, guru menyampaikan bahwa pernah Rasulullah itu menyampaikan, ikutlah sunnah para sahabat, karena para sahabat itu seperti bintang-bintang di langit. Ikutilah salah satu dari mereka dan insya Allah kalian akan selamat. Seperti apa sesungguhnya posisi hadis ini? Karena terakhir ini banyak sekali pihak juga yang selalu membatasi amal itu hanya yang betul-betul pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Padahal yang tersampaikan tadi banyak sekali sebetulnya para tabi'in justru melaksanakan, ya mungkin mereka mencoba puasa. Ya sekali lagi posisi hadis seperti apa? Waalaikumsalam. Jadi salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah dan salah satu ciri kelompok an-najiyah, kelompok yang selamat. Karena Islam itu terpecah 73 golongan. Siapa yang selamat? Ma'ana wa ashabi. Yang kita lakukan, yang kita ikutkan, itikad dan amalan kita ada yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, sesuai dengan sahabat. Jadi insyaAllah selamat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun tak dilakukan sahabat, ada dilakukan tabi'in, kita lakukan insyaAllah selamat juga. Kenapa? Karena generasi tabi'in itu termasuk generasi salaf, generasi yang Nabi sendiri memuji sebaik-baik generasi, qarni, generasiku, tumma yalawnahum, generasi sahabat, generasi terbaik, generasi tabi'in, generasi terbaik, generasi setelahnya adalah atba'ut tabi'in, pengikut tabi'in, generasi terbaik. Jadi ada amalan itu yang mereka lakukan, ikuti, insya-Allah selamat. Jadi tak perlu ragu. Itu salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Salah satu ciri kelompok atau firqah yang an-najiyah, yang selamat. Kalau yang tak selamat apa? Keluar dari barisan kaum muslimin ini, tak mau dia yang dilakukan sahabat. Contohnya apa? Contohnya Syiah. Syiah itu tak ambil riwayat dari sahabat yang lain, dia khususkan Ahlul Bait saja. Padahal hadis riwayat Ahlul Bait itu terbatas. Kemudian kelompok yang tak selamat, Khawarij. Khawarij itu kalau tak sesuai dengan kelompok mereka kafir semua, sesat semua. Ada lagi Murji'ah. Nah, Murji'ah ini lawan 180 derajat dengan Khawarij tadi.
Kalau Murji'ah ini orang yang patung pun tak apa-apa selama imannya masih ada. Nah, ini kebalik pula ini. Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Jabariyah itu semua takdir, tak ada usaha manusia. Kalau Qadariyah semua usaha manusia, tak ada pula takdir. Nah, ini yang begini-beginilah yang perlu kita sadari. Kita ikut yang mana. InsyaAllah kalau ada yang dilakukan sahabat, InsyaAllah kayak tadi, tabi'in, penduduk Syam. Penduduk Syam itu apa? Siapa penduduk Syam? Salah satu penduduk yang dijamin oleh Nabi tentang akhlaknya. Apa kata Nabi dalam hadis? Penduduk Syam itu penduduk bentengnya akhlak kaum muslimin. Kalau sudah rusak, rusaklah di sana. Maka Syam itu negeri yang dijanjikan juga. Suriah, Palestina, itu negara yang dijanjikan, negeri yang dijanjikan. Malaikat mengembangkan sayapnya, kaum muslimin di sana nanti. Jadi di sana banyak para sahabat dan tabi'in berkumpul, yang mereka melakukan amalan-amalan kebaikan seperti yang mereka contohkan di bulan Sya'ban ini. Nah, jadi status hadisnya itu sahih hadisnya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan nisfu Sya'ban ini, Pak Ustaz. Ini kan terbiasa kita itu puasa 3 hari berturut-turut begitu. Yes. Ada di grup kami, di grup STM, ada juga teman-teman yang berkomentar kalau puasanya pas 1 hari aja, pas buka bersama di masjid itu aja itu nggak sah katanya, harus 3 hari berturut-turut. Tolong nanti kasih pendapat sedikit Pak Ustaz terkait itu. Apakah terkait abdolnya saja atau memang ya masalah keabsahannya tadi itu yang pertama Pak Ustaz. Kemudian saya ingin bertanya lagi ini terkait tadi pasti diskusikan tadi Pak Ustaz katakan bahwa Allah itu turun ke bumi mengaminkan doa-doa keinginan atau hasrat orang begitu Pak Ustaz. Nah, itu bagaimana sebenarnya Pak? Ini pertanyaan saya, mungkin pertanyaan saya yang sangat dangkal. Karena ada di dalam Al-Quran itu disebutkan saat engkau berdoa katanya Allah itu lebih dekat dari urat lehermu katanya. Ini bagaimana kaitannya itu Pak Ustaz? Sehingga kita bisa mempunyai pemahaman yang utuh. Satu lagi nih Pak Ustaz, ini kan kalau malam Lailatul Qadar itu kan Allah turun katanya. Ini dengan diskusi Sya'ban ini kira-kira mana yang lebih utama begitu Pak Ustaz? Tolong diberikan penjelasan. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makna turun. Jadi turun, kalau sudah dibilang turun, itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Di dalam buku karya almarhum Syekh Mustafa Ya'qub, mantan imam besar Masjid Al-Istiqlal, beliau menukil perkataan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim salah satu ulama yang menolak makna turun itu dengan meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain itu mustahil bagi Allah. Juga termasuk makna istaqarra, diam, itu juga makna mustahil. Jadi apa makna turun di situ? Maka tadi ulama ada 2 pendapat, ada yang mentakwilkan, ada yang tidak. Kalau di logikakan memang tak bisa. Makna turun dilogikakan, bagaimana turun Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia
Sedangkan dunia ini ibarat debu, Pak. Kecil kali. Siapa yang pernah lihat video itu? Bumi, ya. Kemudian matahari, besar bumi itu, besar lagi matahari, besar yang lain. Kemudian dinampakkan satu galaksi tempat matahari semua. Kemudian galaksi ini dikumpulkan di galaksi yang besar lagi makin kecil. Ternyata menjadi debu. Jadi makna turun di situ, ada yang mentakwilkan turun rahmahnya Allah, malaikatnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke rumah melihat siapa yang beribadah, dicatat amalan. Jadi dengan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, wa idza sa'alaka, apabila ada yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, apa jawabannya? Fa inni qarib, maka jawab sesungguhnya aku maha dekat. Bayangkan. Jadi di ayat ini Allah tak jawab, kalau ada yang bertanya kepada Muhammad, jawab aku di sana, di sini dan di situ, tak ada jawab oleh Allah. Tapi maknanya apa? Dekat, mendekatlah kita. Jadi makna turun ini terserah nanti Bapak baca buku lagi, cari lagi. Nanti ada dua kelompok yang saling, kalau Bapak nanti bisa pecah. Kalau pegang yang ini, nah, ini masing-masing ini sampai ke tingkat pertama menyesatkan orang yang mentakwilkannya, yang kedua menyesatkan orang yang tak mentakwilkannya. Takwil itu merubah makna, Pak. Sampai mengatakan kafir yang mentakwilkan, sampai mengatakan kafir yang tidak mentakwilkan. Jadi sampai ke kelompok itu. Kalau kita mengimaninya aja. Bila kalau mau tanpa takwil silakan, bila kaifiyah tanpa bentuk silakan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita dalam Al-Qur'an, di dalam hadis yang sahih tentang maknanya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kaji zat Allah nanti gila, tak sampai. Jangankan mengkaji zat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji alam semesta ini, Pak, tak ada tepinya. Alam semesta ini tak ada tepinya. Sampai sekarang orang belum bisa menceritakan alam semesta ini. Tak bisa dijelajahi. Ada yang jaraknya berjuta tahun cahaya. Coba bayangkan, Pak. Mungkin kapan sampai? Sampailah ada satu video bagaimana cara menglogikakan Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Ternyata sampai sekarang itu disebut dengan black hole, lubang hitam. Disitulah katanya Nabi ditarik. Itu dipercaya. Kalau ada film-film apa tuh, pergi ke masa depan, masa lalu, begitulah adalah lubang hitam di alam angkasa. Jadi alam saja tidak bisa dikaji manusia sampai habis, apalagi zat Allah yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, kita tak tahu. Jadi imaninya saja, jangan sampai detail kaji-kaji, tanya-tanya, ya. Sahabat gitu juga dulu. Jadi kalau Bapak bilang turun ke mana, pakai apa ya turun. Ini sibuk pula kita nanti tentang itu, ya. Apa yang ingin kita ambil di situ? Inti dari Allah bilang, sabda firman-Nya itu, beramallah, insyaallah yang minta rezeki diberi rezeki. Yang sedang sakit minta kesembuhan disembuhkan. Saya suka itu.
Yang minta ampun diampunkan. Silakan kita nanti banyak amal malam itu. Yang orang tak mau ya silakan. Nah, jadi kita nggak paksa juga. Saya sendiri akan saya khususkan malam itu, insya Allah kita sama-sama nanti. Karena itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ini Abu Musa Asy'ari disahihkan sama ulama. Yang kedua, tentang puasa 3 hari tadi. 3 hari itu puasa, itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Wasiat Nabi kepada witir sebelum tidur. Yang kedua puasa 13, 14, 15. Karena barang siapa yang puasa 3 hari itu sama seperti puasa 1 bulan. Sama seperti 1 bulan. Dia bilang, coba Bapak lihat orang stroke itu kebanyakan tanggal-tanggal itu. Tanggal 13, 14, 15. Orang sakit jantung, kenapa? Karena ada hubungan darah dengan bulan. Itu teori Ibnu Qayyim. Bagaimana kalau orang yang puasa 1 hari saja sah puasanya? Afdalnya memang itu puasa mutih namanya. Selain bulan Sya'ban pun boleh. Itu wasiat kepada Abu Hurairah. Kemudian sholat duha. Kemudian antara apa namanya? Lailatul Qadar dengan malam nisfu Sya'ban. Masing-masing punya keunggulan. Kalau Lailatul Qadar itu keunggulannya, pahalanya dilipat gandakan. Amalannya seperti 1000 bulan. Kalau nisfu Sya'ban tak ada seperti itu. Amalan itu kalau dalam hadis disebutkan, amalan itu bi asyri amsalihah ila sab'atin miyah. Satu amalan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah dari 10 lipat sampai 700 kali lipat. Jadi Bapak solat 1 rakaat, itu terserah Allah. Allah suka-suka Allah. Allah balas dengan 10 rakaat pahalanya. Allah suka sama ini, dianggap ini lebih soleh, dibalas dengan 700 rakaat. Terserah Allah. Namun di malam Lailatul Qadar lain cerita, sudah ada. Siapa yang dapat Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau malam nisfu Sya'ban itu beda-beda nanti Pak. Ada yang dapat 10 kelipatannya, ada yang dapat sampai 700 kelipatannya. Kita tak tahu. Ya. Jadi setiap amalan, setiap waktu punya kekhususan masing-masing. Mana bedanya? Ya. Bedanya kalau Lailatul Qadar di bulannya bulan yang agung, bulan Ramadan. Kalau nisfu Sya'ban di bulan tadi, bulan apa? Bulan yang dilupakan oleh umat Islam. Jadi mana yang paling agung? Tentu Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, dari rangkaian hadis-hadis yang disampaikan ini termasuk semuanya hadis yang tadi yang lemah, yang lemah. Sebetulnya kalau kita simpulkan keutamaan di hadis bulan nisfu Sya'ban ini kan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa ada hadis lemah ini, ada hadis palsu? Karena hadis ini yang pertama ditinjau dari sanadnya. Sanadnya itu yang membawa berita. Karena luar biasa, dulu tak ada medsos, tak ada WA, apalagi grup WA. Tak bisa sepakat, Pak. Tapi hebatnya hadis ini, nanti orang Mesir nyampaikan sama, orang Yaman sama, orang Syria sama, orang Irak sama, orang Bangladesh sama. Kapan dia berkumpul? Tak pernah berkumpul, tapi bisa sama. Kenapa? Itulah karena riwayatnya tadi sahih. Tapi memang ada nanti pembohong, tukang palsu hadis, tukang cerita. Itulah menyebabkan seseorang itu dia pernah berbohong. Dia sampaikan hadis ini, wah itu pembohong, kata ulama lagi, nggak boleh terima. Kalau tentang berita lain boleh terima, tapi kalau hadis nggak boleh. Itu hebatnya. Jadi banyak cerita dulu Imam Ahmad itu kan terkenal. Jadi di masjid kota Baghdad ada seorang sedang berceramah, menyampaikan hadis. Hadis apa? Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dapat pahala nanti seekor burung, ya, bulunya dari emas, dari intan. Ini semua diceritakan. Jadi Imam Ahmad tertarik karena dia dalam 10.000 hadis dalam kitabnya yang banyak itu, tak ada hadis itu dalam musnadnya. Wah, ini ilmu baru bagi saya ini. Jadi Muhammad dekat sama seorang itu lagi penceramah, dia dengar. Min aina sami'ta hadzal hadis? Dari mana kau dengar hadis ini? Imam Ahmad enggak memperkenalkan diri. Dibuat belum ada foto. Kalau sekarang kan tahu Imam Ahmad yang nanya ini. Enggak ada. Jadi Muhammad dekat, ditanya, dari mana kau dengar hadis ini? Apa kata penceramah tadi? Dari Ahmad bin Hanbal katanya. Wah, ini yang tanya Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ana Ahmad bin saya Ahmad bin Hanbal. Saya hanya baru dengar ini. Apa kata penceramah itu? Udah kalah dia. Kau pikir kau aja nama Ahmad bin Hanbal, banyak yang lain lagi katanya. Kenapa? Nah, inilah orang yang pembohong. Udah terbongkar pun bohongnya dia tak mau. Begitulah Pak. Kekhususan kita Islam ini adalah sanad. Jadi tak bisa Pak sembarangan dalam hadis orang bicara ini tak bisa. Itu hebatnya. Tak ada ilmu lain, tak ada agama lain tentang sanad ini kecuali agama Islam. Maka Al-Quran tadi dijaga sampai sekarang Pak, wawunya itu tak berubah, tulisannya alif lam mim sampai sekarang tak berubah, ayatnya jumlahnya tak berkurang. Kenapa? Karena dari segi sanad, dari mulut ke mulut, dan orangnya sudah dijamin tak boleh bohong. Jangankan bohong kepada manusia, bohong kepada hewan pun tak boleh. Itu luar biasa agama kita. Allahu a'lam bishawab. Jadi tentang hadisnya tadi, di antara hadis-hadis dhaif ada hadis yang satu yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk, ada satu juga ini, ya mohon maaf ini sampaikan. Mungkin ini kita pengantin pria, kalau di Medan saya nggak tahu, ada pakai hinai nggak? Pakai? Pengantin prianya pakai nggak? Hukum makainya apa? Haram laki-laki. Fikih Syafi'i haram, fikih Hambali haramnya. Yang boleh perempuan. Adapun hadis yang menyuruh laki-laki pakai ini itu hadis palsu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebagainya kalau laki tak pakai ya. Ya. Satu kemudian dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.